Yang pertama, pohon pepaya itu memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup seperti tumbuh dan berkembang, memiliki batang, daun, bunga, dan buah, serta bernapas melalui daun dan batang. Ia tumbuh tegak, seringkali tidak bercabang, dan mencapai ketinggian 5-10 meter, dan berkembang biak melalui biji. Dan yang kedua yaitu pohon pisang. Pohon pisang memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup, yaitu bernapas melalui stomata pada daun dan batangnya, dan bergerak tumbuh ke arah datangnya sinar matahari, membutuhkan nutrisi dari tanah dan sinar matahari, berproduksi secara vegetatif melalui tunas dan secara generatif dengan biji dalam buahnya, terdiri dari sel dan mengalami pertumbuhan dari tunas menjadi tanaman dewasa yang berbunga dan berbuah. Dan yang ketiga itu pohon mangga. Pohon mangga sendiri memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti tumbuh, bernapas, membutuhkan nutrisi, berkembang biak, dan beradaptasi. Dengan karakteristik fisiknya berupa batang tegak berkayu, akar tunggang, daun tunggal berwarna hijau, dan bunga majemuk yang menghasilkan buah. Pohon mangga juga dapat berproduksi secara generatif atau biji, dan vegetatif atau cangkok, okulasi, dan lain-lain, serta beradaptasi dengan baik daerah tropis yang membutuhkan sinar matahari penuh. Dan yang keempat yaitu pohon kakao. Pohon kakao memiliki ciri khas sebagai tumbuhan yang menyukai naungan, menghasilkan bunga dan buah langsung dari batang dan cabang atau cauliflora. Daun hijau mengkilap serta memiliki buah atau polong yang mengandung banyak biji di dalamnya. Ciri-ciri ini memungkinkannya tumbuh subur di habitat tropis yang lembab. Dan yang kelima yaitu bunga kertas. Bunga kertas memiliki ciri-ciri seperti batang keras, bercabang, dan berduri, daun tunggal berwarna hijau dengan ujung runcing, serta bunga atau seludang berwarna cerah atau merah, merah muda, kuning, putih, yang terlihat tipis menyerupai kertas. Bunga aslinya berukuran kecil dan terletak di bagian tengah seludang bunga yang lebih besar. Dan yang keenam yaitu kambing. Ciri-ciri kambing meliputi tubuhnya yang herbivora atau pemakan tumbuhan, memiliki sepasang tanduk yang umumnya melengkung ke belakang, ekor pendek, dan bulu yang bisa berwarna-warni. Kambing juga memiliki 4 ruang di lambungnya untuk memproses makanan dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang ketujuh yaitu bekicot. Bekicot adalah makhluk hidup dari kelas gastropoda atau moluska dengan ciri-ciri khas tubuh lunak yang dilindungi cangkang spiral keras dari bahan kapur, bergerak menggunakan kaki berotot yang dilapisi lendir, memiliki 2 pasang tentakel di kepala atau 1 pasang lebih panjang dengan mata di ujungnya, bernapas menggunakan paru-paru atau rongga mantel, dan bersifat hermafrodit. Dan yang kedelapan, kucing. Kucing memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup, diantaranya bernapas, bergerak, membutuhkan nutrisi atau karnivora, berkembang biak dengan melahirkan atau mamalia, tumbuh, dan peka terhadap rangsangan. Secara fisik, kucing memiliki tubuh berbulu, cakar yang dapat ditarik dan tajam, kumis, telinga runcing, pendengaran dan penglihatan tajam, serta tulang belakang yang lentur. Kesembilan yaitu ayam. Ciri-ciri makhluk hidup ayam antara lain bernapas, bergerak, makan, berkembang biak dengan cara bertelur, dan tumbuh dan mengeluarkan zat sisa. Ayam memiliki ciri fisik khas seperti tubuh yang ditutupi bulu, 2 kaki dengan cakar, paruh, dan sayap, meskipun tidak bisa terbang tinggi seperti burung pada umumnya. Dan yang terakhir yaitu sapi. Sapi memiliki ciri-ciri umum sebagai makhluk hidup, antara lain bertubuh besar, berkaki 4 dengan kuku belah, dan merupakan mamalia herbivora yang memakan tumbuhan seperti rumput. Sapi juga termasuk hewan ruminansia
yang memiliki sistem pencernaan khusus dan memiliki ciri fisik khas seperti tanduk atau pada beberapa jenis. Ekor panjang berambut serta gigi yang tidak lengkap di rahang atas. Sentuhan halus. Mari kita lihat perubahan daun yang disentuh oleh penggaris. Dapat kita lihat bahwa sentuhan halus daun putri malu adalah daun putri malu lambat merespon sentuhan dan hanya sedikit menutup. Namun proses terbuka terjadi begitu cepat. Selanjutnya perlakuan sedang, dan dapat kita lihat bahwa sentuhan sedang daun putri malu merespon daun menutup sebagian. Selanjutnya sentuhan kasar, dan bagaimanakah yang terjadi? Tentu saja daun putri malu cepat menutup begitu cepat, serta daun yang ada di bagian belakang batang yang lain pun menutup begitu sempurna. Ini dia alat-alat yang bisa digunakan. Untuk langkah yang pertama, kita bisa mencari putri malu di sekitar rumah kita. Kemudian kita bisa memindahkan putri malu ke dalam 2 buah polybag. Kemudian di sini kami sudah menyiapkan 2 buah pot yang berisikan putri malu yang sudah kita pindahkan ke dalam polybag tadi. Nah, di sini kelompok kami menggunakan polybag nomor 1 untuk melakukan penelitian menggunakan baskom. Selanjutnya polybag nomor 1 kita tutup menggunakan baskom untuk melihat gerak dinastinya di dalam ruangan yang gelap. Ini yang terjadi ketika kita melakukan gerak dinasti yang terjadi selama 30 menit. Langkah selanjutnya, kita keluarkan putri malu yang sudah kita amati tadi untuk melihat berapa menit setelah melakukan dinasti tersebut. Dan setelah melakukan matan, ternyata putri malu membutuhkan kurang lebih 30 menit dari gerak dinasti. Langkah pertama sebelum melakukan kegiatan praktikum adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang perlu digunakan adalah tabel pengamatan, pulpen, penggaris, biji kacang merah, dan juga 2 buah polybag yang diisi dengan tanah. Langkah berikutnya adalah menanam bibit kacang merah ke dalam polybag yang sudah diisi dengan tanah. Setelah biji sudah ditanam, kemudian letakkan polybag pada posisi berdiri dan miring. Setelah ditanam, kita diamkan biji kacang merah selama 7 hari. Selama itu, kita amati perubahan setiap harinya, mulai dari biji yang tenang sampai akhirnya tumbuh menjadi kecambah cantik. Di hari pertama dan kedua, bijinya masih tenang, sambil menyerap air dan bersiap untuk tumbuh. Nah, di hari ketiga mulai terlihat perubahan tunas kecil muncul dari bijinya. Di hari keempat dan hari kelima, tunas makin panjang dan mulai tumbuh akar. Selanjutnya, pada hari ke-6 dan juga hari ke-7, batangnya mulai naik ke atas dan daun mudanya terbuka, siap menyapa matahari. Setelah kita amati selama seminggu, ternyata tanaman kacang merah mengalami gerak geotropisme loh teman-teman. Geotropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Nah, pada kacang merah kita bisa lihat ada 2 jenis gerak geotropisme. Yang pertama ada gerak geotropisme negatif, yaitu batang tumbuh ke arah atas menjauhi gravitasi. Kemudian ada gerak geotropisme positif,
yaitu saat akar tumbuh ke arah bawah mengikuti gaya gravitasi. Akar bergerak ke bawah untuk mencari air dan zat hara dari tanah. Ini merupakan tanaman bunga sepatu dengan nama latin Hibiscus rosa sinensis. Bunga sepatu berasal dari daerah Asia Timur dan banyak ditanam sebagai tanaman hias. Pada umumnya, tinggi tanaman ini sekitar 2-5 meter. Cara perkembangbiakan tanaman ini bisa dengan cara stek, cangkok, dan penempelan. Kali ini kita akan mengamati struktur pada bunga sepatu. Sebelum melakukan pengamatan terhadap struktur bunga sepatu, langkah awal yang kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama ada bunga sepatu, penggaris, kaca pembesar, pinset, tabel pengamatan, dan alat tulis. Bunga sepatu termasuk tumbuhan berbunga yang disebut bunga sempurna karena memiliki 2 alat kelamin dalam satu bunga. Mari kita lihat bagian kelopak bunga. Warnanya hijau, bentuknya panjang seperti lonceng dan ujungnya lancip. Selanjutnya kita lihat bagian mahkota bunga. Terletak di bagian dalam kelopak bunga, mahkota bunga warnanya merah, bentuknya lonjong. Fungsinya untuk menarik serangga agar datang menghisap madu dan membantu proses penyerbukan. Selanjutnya ada benang sari. Benang sari bentuknya panjang dan kecil, dan dihitung jumlahnya ada 79 buah. Dapat kita lihat bahwa ujung terdapat benang sari atau serbuk sari seperti debu berwarna kekuningan. Fungsinya sebagai alat perkembangbiakan jantan. Selanjutnya ada putik. Putik terdapat di tengah bunga, bentuknya bundar berwarna merah tua. Fungsinya sebagai alat perkembangbiakan betina. Dan kepala pada putik berjumlah 5 buah. Jadi kesimpulannya, bunga sepatu memiliki struktur bunga yang lengkap, tetapi tidak bisa melakukan perkembangbiakan secara generatif karena letak putik berada di atas benang sari, sehingga sulit dalam penyerbukan dan pembuahan. Yang pertama adalah jahe. Jahe berkembang biak melalui rimpang, yaitu batang yang tumbuh di dalam tanah. Dari rimpang ini akan muncul tunas baru yang tumbuh menjadi tanaman jahe baru. Yang kedua ada singkong. Kalau singkong berkembang biak lewat umbi batang. Batang singkong yang ditanam bisa tumbuh akar dan batang baru, sehingga muncul tanaman singkong yang baru. Yang ketiga ada bawang merah. Bawang merah berkembang biak melalui umbi lapis. Di antara lapisan umbi terdapat tunas kecil yang bisa tumbuh menjadi tanaman bawang baru. Yang keempat ada kunyit. Kunyit sama seperti jahe. Kunyit juga berkembang biak lewat rimpang. Rimpang kunyit menyimpan cadangan makanan dan bisa tumbuh tunas baru di bagian ruasnya. Dan yang terakhir ada pohon pisang. Pohon pisang berkembang biak lewat tunas adventif, batang yang tumbuh dari pangkal batang di dalam tanah. Tunas inilah yang nantinya menjadi pohon pisang baru. Jadi teman-teman, dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa perkembangbiakan vegetatif alami adalah
Cara tumbuhan memperbanyak diri tanpa biji dan tanpa bantuan manusia. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, singkong, pisang, dan bawang merah mampu tumbuh dari bagian tubuhnya sendiri, seperti rimpang, umbi, dan tunas. Dengan cara ini, tumbuhan dapat menghasilkan individu yang baru yang sama persis dengan induknya.